Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 27 Oktober 2025. Topik, keajaiban dalam kehidupan kita. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Kisah Para Rasul 28 ayat 1-2, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 27 dan 28, akhirnya Paulus beserta seluruh penumpang kapal lainnya selamat dan terdampar di Pulau Malta. Wajah mereka semua kacau menghadapi badai angin timur laut. Oleh karena kapal mereka terkandas, maka terjadilah pengaturan, yang pintar berenang duluan menetik ke darat. Selanjutnya, yang kurang pandai berenang akan menggunakan alat penolong. Saat itu musim dingin dan angin kencang. Mereka terdampar di Pulau Malta. Dalam pasal 28, selanjutnya kita menemukan bahwa apa yang terjadi di Malta menunjukkan fakta bahwa sekalipun dalam keadaan yang tidak enak bahkan setengah mati, tetapi mukjizat Tuhan masih menyertai mereka. Setelah mereka tiba di Pulau Malta itu, ternyata penduduk di Malta adalah penduduk sangat ramah terhadap mereka. Karena suasana dingin, maka penduduk itu menyalakan api besar dan menyambut mereka untuk menghangatkan badan. Melihat keramahan penduduk Malta itu, akhirnya Paulus sebagai seorang rasul, ia tidak berdiam diri saja. Ia pun mengumpulkan seberkas ranting untuk ditaruh di atas api tersebut. Di saat itulah, tiba-tiba seekor ular berbisa keluar dari tumpukan kayu tersebut, dan memagut tangannya. Namun mukjizat Tuhan terjadi, yaitu Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita apapun. Melihat hal tersebut, orang-orang mengira bahwa Paulus seorang dewa. Kejadian ular berbisa itu membuat Paulus dan juga Injil mendapat lebih banyak perhatian, mengingat Paulus bersama-sama penduduk di Malta selama 3 bulan. Kejadian ini bukanlah mukjizat yang terakhir di Pulau Malta tersebut. Dalam ayat yang ke-7 menggambarkan bahwa kapal kandas di dekat tanah milik Publius, gubernur Pulau Malta. Karena hal tersebut, Publius menyambut dan menjamu mereka selama 3 hari di rumahnya. Ternyata, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, berdoa, dan menumpangkan tangan ke atasnya sehingga ia sembuh. Sesudah itu, datanglah orang-orang sakit lainnya kepada Paulus, dan mereka pun disembuhkan. Akhirnya setelah 3 bulan berada di sana, Paulus kembali melanjutkan perjalanan ke Roma. Mereka sangat menghormati Paulus dan orang-orang yang bersamanya. Mereka juga menyediakan segala keperluan perbekalannya. Dari kejadian demi kejadian yang dialami Paulus, mungkin kita dapat menyadari bahwa dalam kehidupan kita sendiri, mungkin pernah menyadari atas kehadiran Tuhan. Kita bisa merasakan adanya campur tangan ilahi dalam diri kita, tetapi tidak kita rasakan atau tidak kita sadari. Mungkin suasananya berbeda. Misalnya, dalam perjalanan kita selamat sampai di kantor, itu menunjukkan perlindungan ilahi. Jika kita masih bisa makan, itu menunjukkan penyediaannya. Jika kita telah sembuh dari sakit, Tuhan telah memulihkan kita. Ingatlah, keajaiban Tuhan dalam hidup kita tidak harus selalu datang dengan cara yang dramatis atau spektakuler, namun juga di saat-saat teduh atau tertentu, melalui rahmat-Nya,
perlindungannya, dan di setiap penyediaan Tuhan atas hal-hal yang kita butuhkan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada teman atau saudara kita yang belum sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Jauh-jauh kami berjalan, menyusuri liku-liku hidup ini. Cahaya terang-Mu selalu membayang, menyinari kegelapan. Oh Tuhan, tolonglah jiwa kami, jangan biarkan anak-Mu tersesat. Siang dan malam kami selalu menantikan kedatangan-Mu. Jauh-jauh kami berjalan, menyusuri liku-liku hidup ini. Cahaya terang-Mu selalu membayang, menyinari kegelapan. Oh Tuhan, tolonglah jiwa kami, jangan biarkan anak